Yuk, welcome back guys di LB Channel. Ya, hari ini kita berhasil COD lagi teman-teman ya. Kita hunting di marketplace Facebook dan kita dapat iPad Air 5 generation yang M1 teman-teman, 64GB seluler. Ini barangnya asalnya dari Malaysia nih kayaknya teman-teman. Kita bisa lihat dari kotaknya ya. Cuman untuk selulernya ini sudah terdaftar bea cukai teman-teman. Karena kebetulan domisili saya ini dekat dengan perbatasan Indonesia Malaysia teman-teman. Jadi bisa didaftarkan ya di PLBN-nya. Nah, ini saya dapat harganya cukup murah sekali teman-teman, hanya di 5,2 juta untuk iPad Air generasi kelima. Tentu saja ada minusnya teman-teman ya, tapi minusnya nggak yang terlalu parah banget sih menurut saya, dan semua fungsinya bisa berjalan normal teman-teman ya. Untuk secara body ini mulus teman-teman ya. iPad Air 5 ada antenanya di belakang ya, ada garis antenanya, kameranya 1, plus ada 3 pin konektor untuk ke smart keyboard ya, Magic Keyboard teman-teman yang bisa melayang itu. Nah teman-teman bisa lihat ya, untuk minusnya dia agak sedikit bengkok teman-teman. Kalau teman-teman lihat tuh agak bengkok sedikit, cuman nggak terlalu notice teman-teman. Dan ini dia bisa ditempelkan pensil teman-teman ya. Kalau teman-teman pakai pensil yang generasi kedua itu bisa teman-teman ya. Lalu ada slot SIM card juga karena ini seluler ya teman-teman ya. Jadi ini secara ini memang teman-teman bisa lihat agak bengkok sedikit, cuman secara fungsi masih bagus loh teman-teman. Untuk layar sentuhnya, terus juga mesin itu aman semua ya, semua berfungsi dengan normal, cuman minus di bengkok di frame saja. Kalau menurut saya ini kayaknya dia waktu bengkoknya, kalau saya lihat teman-teman ya, ini kalau nggak ketindihan ya, ini dia buka case tapi agak dipaksa gitu teman-teman, karena case iPad itu agak susah teman-teman ya bukanya ya. Jadi kalau kita paksa itu bisa sebabkan bengkok nanti dia. Nah ini teman-teman bisa lihat sendiri ya, ini agak bengkok dikit ya. Nah di atas itu ada dua speaker, bawah juga 2 karena dia sudah stereo teman-teman ya. Walaupun lubangnya cuma 4, berarti ini nggak semuanya nyala teman-teman, hanya masing-masing satu saja ya yang bisa nyala speakernya. Tampilnya seperti ini, dia sudah menggunakan chipset M1 dengan RAM 8GB teman-teman ya, serta sudah didukung Apple Intelligence teman-teman. Kalau teman-teman update iOS-nya ke 18.1. Plus untuk yang M1 ini teman-teman ya, dia sudah bisa center stage teman-teman. Jadi untuk kita multitasking itu lebih enak lagi teman-teman, lebih syahdu lah ya kita bilangnya ya. Lalu ya, sekarang OS dia sudah saya update yang paling baru, sudah support AI ya, Apple Intelligence. Ini teman-teman bisa gunakan fiturnya untuk diedit foto, terus Siri-nya jadi lebih pintar lah teman-teman gitu ya. Lalu masih banyak fitur lagi yang memang belum di unlock sama Apple ya, karena diberikannya perlahan update-nya seperti itu teman, untuk fitur si Apple Intelligence-nya. Secara baterai, karena iPad yang generasi lama ini belum bisa dilihat battery health-nya, jadi paling kita bisa lihatkan ininya aja ya, konsumsinya gitu, berapa lama jamnya. Menurut saya udah sangat irit sekali sih. Saya sehari cuman paling ngecas itu 1 kali lah teman-teman ya, kalau penggunaan intens ya. Nah ini ya, kalau teman-teman lihat ini sudah ada emailnya. Coba kita cek di bea cukai ya, apakah dia sudah terdaftar teman-teman, seperti info sellernya. Karena kita kalau beli barang murah itu COD kita harus jeli teman-teman ya, kita harus cek secara seksama apakah barangnya sesuai dengan yang disampaikan pembelinya. Karena tidak ada garansi teman-teman. Kalau teman-teman beli di Tokopedia atau shopping ya, itu masih ada garansi 3 hari ya. Kalau sampai kita bisa nemukan minusnya, kita bisa komplain gitu. Kalau ini kan nggak bisa teman-teman, ini kita jual putus ya ibaratnya ya. Jadi kita cek barang itu saat COD aja gitu teman-teman. Nah ini saya salah kayaknya nih, kurang lengkap nih emailnya nih. Sebentar teman-teman, saya cek lagi dulu emailnya. Nah teman-teman ya, terdaftar ya. Ya coba kita tes
untuk gaming teman-teman. Di sini saya sudah siapkan Genshin Impact. Silakan teman-teman nilai sendiri. Dan untuk iOS itu dia support controller teman-teman. Native ya, tidak seperti Android. Harus pakai plugin dan lain semacamnya, dan ada resiko ke ban juga. Kalau produknya Apple itu sudah bisa native teman-teman, tanpa takut ke ban dan yang lain-lain lah. Tinggal konekin aja, mau controller kalian Bluetooth, mau pakai USB dongle, ini juga bisa karena sudah Type-C teman-teman ya, lebih fleksibel. Tinggal beliin OTG, colok teman-teman. Ini juga teman-teman bisa lihat untuk loadingnya ya, lumayan cepat sih menurut saya. Nah ini dia untuk Genshin Impact teman-teman. Nah biasa lah ya, kalau awal-awal agak ngelag dikit, frame drop. Ini sudah rata kanan kalau nggak salah saya ini. Coba kita cek dulu ya. Nah, kita mentokin teman-teman, kita mentokin ya, kita siksa M1 teman-teman. Seharusnya udah bisa sih ya, enteng ya. Kalau Genshin Impact aja bisa teman-teman, gak usah nanya Warzone bang, Mobile Legend bang, PUBG itu udah enteng lah teman-teman. Gak perlu teman ragukan lagi. Genshin aja lancar seperti gini gambarnya kok. Kayak di PC udah nih gambarnya ya, kayaknya ya udah lumayan jernih lah teman-teman untuk highestnya. Ini saya nggak tes pakai controller ya, karena controller saya lagi dipinjam teman. Ya teman-teman nikmatilah gameplaynya. Nah, setelah gaming kita coba tes untuk sound quality-nya teman-teman. Kalau menurut saya sound quality-nya sudah khas Apple banget ya, dengan bass-nya yang nampol teman-teman. Cuman dibanding iPad Gen 10 kemarin, saya nggak tahu ya, kayaknya lebih bagusan iPad R5 ini ya, mungkin karena lebih mahal juga ya, kastanya juga lebih tinggi teman-teman. Jadi memang kualitas speakernya juga lebih bagus kalau menurut saya. Nikmat lah untuk teman-teman yang ingin menikmati iPad ini sebagai untuk menonton YouTube, mungkin Netflix, menonton anime ya di ini channel streaming. Nah lalu ini untuk kualitas layarnya, ini layarnya masih ori teman-teman ya, walaupun harganya murah. Ini saya pastikan ori semua, layar, mesin ini berfungsi normal semua. Layar sentuhnya pun juga aman sekali teman-teman, cuman bengkok aja dikit, masih bisa ditoleransi sih. Kalau teman-teman pakai case ini nggak bakal notice bengkoknya ya. Untuk layarnya dia sudah sangat jernih sekali lah ya, sudah liquid retina display, tapi belum OLED teman-teman, masih IPS. Tapi IPS-nya Apple ya udah bagus lah teman-teman, untuk editing atau apa sudah sangat bisa, ini warnanya natural. Nah ini coba kita tes performanya ya di uji benchmark sintetis teman-teman. Untuk hasilnya ya teman-teman bisa lihat sendiri lah hasil benchmarknya, 1,6 juta teman-teman. Tapi jangan disamain dengan hasil benchmark ini ya teman-teman ya, Android ya, karena berbeda teman-teman, karena dari OS-nya aja sudah beda juga gitu ya. Jadi secara perhitungannya beda teman-teman, karena iPad R5 ini sudah pakai chip M1, RAM 8GB, dia bisa libas bahkan game AAA yang diporting ke iPad OS-nya ya.
kayak Resident Evil 4, Assassin's Creed Mirage, terus ada beberapa game-game lagi lah, lupa saya apa aja. Nah, ini untuk benchmark benchnya ya. Nah, hasilnya gila sekali teman-teman untuk yang multicore-nya. Dan ini ya dia support Apple Intelligence ya, karena sudah M1. Karena untuk minimum requirement-nya itu A17 Pro yang di iPhone 15 Pro Max. Lalu kalau untuk chipset M-nya minimal M series, yaitu ya M1 ya, paling bawah ya. Untuk spek dia ya mirip-mirip iPad Pro teman-teman, yang 2021 yang pakai M1 juga. Cuman ya itu displaynya masih 60 Hz teman-teman ya. Kalau teman-teman perlu yang 120 Hz ya saya sarankan ke Pro. Cuman masih agak mahal teman-teman kalau yang Pro itu. Harganya stabil banget ya. Dan mungkin mudah-mudahan saya bisa nemu yang Pro ya. Ya paling seperti itu dulu guys dari Albi Channel. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian yang membutuhkan. Terima kasih teman-teman.